kembali lagi teman-teman bersama saya ya. Saya akan menceritakan mitologi yang ada di Pulau Bali. Om Swastiastu teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mitologi yang ada di Bali ya. Yang pertama Naga Antaboga. Antaboga adalah makhluk yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Pada suatu hari, Antaboga bersemedi di lantas berubah wujud menjadi seekor penyu yang disebut bedawang. Bedawang ini acap kali digambarkan memanggul dunia dalam punggungnya. Kembali ke Antaboga. Dalam kisah-kisah pewayangan, Antaboga adalah penguasa ular yang hidup di bawah tanah. Ia berwujud seekor ular naga yang merupakan mahkota dan berkalung emas. Yang kedua, bedawang dan naga basuki atau basuki. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum, bedawang naga ini merupakan perwujudan dari Antaboga. Saya lanjutkan ya teman-teman. Berwujud penyu raksasa, bedawang akan membawa bumi di punggungnya atau cangkangnya. Selain itu ada versi lain yang menggambarkan bedawang adalah seekor penyu raksasa yang dililit dua ekor ular naga basuki atau basuki. Makhluk yang disebut terakhir bahkan peliharaan Betara Kala dan seterusnya. Sebagai penyu, bedawang juga merupakan hewan yang pasif. Kalau ia bergerak sedikit, maka akan terjadi bencana alam di dunia seperti gempa dan letusan gunung. Mungkin karena itu ditahan oleh dua ekor ular. Saya lanjutkan ya teman-teman. Ketiga, Barong. Makhluk mitologi Bali yang satu ini mungkin yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia. Ia bisa ditemukan di berbagai wujud cindamata Pulau Dewata. Seperti kau. Saya lanjutkan ya. Barong sendiri berwujud makhluk yang menyeramkan, seekor singa. Ia dikenal sebagai pemimpin dari pasukan kebaikan. Ia acap kali ditampilkan melawan Rangda, pemimpin pasukan kejahatan. Barong sendiri tidak hanya hadir dalam mitologi Bali, tetapi juga sering tampil dalam mitologi Jawa yang disebut barongan. Saya lanjutkan ya teman-teman. Yang keempat, Rangda. Masih berhubungan dengan Barong, Rangda adalah musuh utama. Ia adalah ratu dari para penganut ilmu hitam yang sering disebut dengan Panestian atau pengeran. Jika ditinjau dari segi mitologi, Rangda dalam bahasa Jawa kuno sama dengan Rangda dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Bali, Rangda adalah sebutan untuk janda dalam Katsawasya, kesatria dan Brahmana. Untuk saudara janda disebut Balu. Lima, Batara Kala. Dalam agama Hindu, Kala adalah putra Dewa Siwa yang memegang kekuasaan sebagai dewa waktu. Ia sering kali digambarkan sebagai penyebab gerhana. Batara Kala juga acap kali ditampilkan sebagai raksasa yang menyeramkan. Ia punya pasangan bernama Dewi Setisoyara. Mereka menguasai alam bawah yang memelihara naga basuki. Yang keenam, Calonara. Calonara merupakan salah satu tokoh yang muncul dalam cerita rakyat Bali. Dia digambarkan sebagai seorang janda yang memiliki kesaktian ilmu hitam yang tinggi. Tapi Calonara ini lebih sering dituding sebagai penyebab bencana. Calonara dikisahkan memiliki putri yang cantik jelita bernama Ratna Manggali.
tetapi tidak ada yang bersedia mempersunting karena takut dengan sang ibu. Mengetahui hal itu, Salonara murka dan menyebabkan bencana dan penyakit secara terus-menerus. Kembali lagi ya teman-teman, yang ketujuh, Jatayu. Jatayu merupakan salah satu makhluk mitologi adaptasi dari India. Ia merupakan putra Aruna sekaligus keponakan dari Garuda dan berupa dengan pamannya. Jatayu juga berwujud seekor burung Garuda. Ia adalah satu-satunya yang menyaksikan bagaimana Dewi Sita diculik Rawana. Ketika hal itu terjadi, Jatayu berusaha menyelamatkan sang Dewi sekaligus melawan penculiknya, tapi pada akhirnya mati. Saat sekarat, Jatayu masih bisa memberitahu kepada Rama tentang siapa yang menculik Dewi Sinta. Airawata. Layaknya Jatayu, Airawata juga merupakan salah satu karakter mitologi adaptasi dari dunia India. Airawata seringkali digambarkan memiliki wujud seekor gajah putih yang ditunggangi dewa perang Indra yang mengunus senjata Bajra. Sambil membasmi pasukan kejahatan, Airawata sendiri adalah pemimpin para gajah. Di Thailand, Airawata ini disebut Erawan. Perbedaan lain adalah Erawan memiliki 3 kepala. Erawan memiliki 3 kepala dengan gading lebih dari dunia atau lebih besar dari dunia ya. Kalau saya tanya nih, memang benar nih kayak gini? Benar sekali itu. Tulisannya aneh soalnya. Yang ke-9 ya, Kinara dan Kinari adalah salah satu makhluk mitologi di Bali. Ia berwujud setengah manusia setengah burung. Mereka gemar memainkan alat musik kecapi. Kinara merupakan perempuan disebut dengan Kinari. Seperti halnya Kinara, Kinari juga berwujud setengah manusia setengah burung. Bedanya tubuh Kinari seperti angsa. Mereka juga pandai bersyair, bermusik, sekaligus menari. Yang ke-10, Garuda. Garuda digambarkan seperti makhluk terbang dengan wujud kepala burung dengan tubuh manusia yang berukuran raksasa. Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Ia acap kali ditampilkan dengan tubuh berwarna keemasan. Apakah Gus David tahu ya, bagaimana Garuda bisa menjadi kendaraan Dewa Wisnu? Saya akan menceritakan ya teman-teman ya. Pada zaman dahulu ada seorang Brahmana yang mempunyai istri 2, dan istri pertama pun dia bicara dengan Brahmana itu, saya mau memiliki 12 anak, dan istri kedua mau memiliki 2 anak. Dan Brahmana itu memberikan istri pertama telur 12 dan istri kedua 2 telur. Dan lahirlah dari istri pertama ular, dan istri kedua lahir manusia dan Garuda. Dan istri kedua dan ke-1 dia pun taruhan, dia menebak warna uci serawa. Dan tebakan istri yang kedua itu benar, tapi istri pertama itu takut kalah dan mengutuskan anak-anaknya untuk menyemprot sang uci serawa yang menjadi putih dan menjadi hitam. Dan Garuda pun menjadi budak dari para ular. Ya. Dan Garuda pun bertanya kepada ular itu untuk membebaskan dia menjadi budak. Dan ular itu pun mau untuk membebaskannya, tapi untuk Garuda untuk mencari Tirta Amarta di Kayangan. Dan Garuda pun ke Kayangan, dihalang oleh dewa-dewa dan dewi-dewi. Tapi para dewa itu kalah dengan Garuda yang sangat kuat, karena bulunya tuh sangat tebal, sangat kuat. Dan Tirta Amarta pun didapatkan oleh Garuda. Datanglah Dewa Wisnu. Garuda, kenapa kau mengambil Tirta Amarta? Karena saya akan membawanya untuk ular. Dan Dewa Wisnu pun berkata,
kalau ular itu mau minum cerita itu harus disucikan dulu. Dan Garuda pun berjanji kepada Dewa Wisnu akan menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda pun kembali ke rumahnya. Sang ular itu pun menyucikan tubuhnya di sungai. Dan Cita Amerta pun diambil oleh Dewa Wisnu, dikembalikan ke kayangan. Dan Garuda pun menjadi kendaraan Dewa Wisnu sekarang ini. Ya teman-teman, cerita saya saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.